semuanya, rekan-rekan guru yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan PPG atau Pendidikan Profesi Guru ya. Mulai dari tes sampai dengan saya selesai mengikuti kegiatan pendidikan. Walaupun pada saat saya membuat video ini, saya belum lulus untuk mengikuti UP. Jadi saya harus mengikuti UP ulang. Oke. Pertama, ini tentang tes mengikuti kegiatan PPG. Nah, jadi perlu diketahui ya, saya sudah mengikuti tes PPG ini sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di tahun 2017, di mana pada tahun tersebut saya tidak lulus untuk mengikuti PPG. Kemudian pada tahun 2018 di sini pemerintah membuka lagi untuk kegiatan PPG dan bersyukur puji Tuhan saya bisa lulus pada tahun 2018 tersebut. Nah, jadi untuk perlu diketahui juga ya, walaupun kita sudah lulus pada tahun 2018, itu tidak lantas membuat kita langsung dipanggil untuk menjadi mahasiswa PPG pada saat itu. Untuk pengalaman saya sendiri bersama dengan teman-teman saya yang ada di kabupaten kami, itu kami membutuhkan waktu selama 2 tahun penantian sampai dengan nama kami terpanggil untuk sah menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Dari tahun 2018 kami lulus seleksi dan kami dipanggil pada tahun 2020. Jadi itu penantian yang cukup bisa dibilang sangat lama ya bagi kami, karena untuk saya sendiri pada tahun 2019 itu kan saya sudah berharap semoga ada nama saya dipanggil untuk mengikuti PPG itu, tetapi sampai dengan akhir tahun 2019 dan kalau tidak salah itu ada 5 angkatan, nama kami tidak dipanggil-panggil, sudah mulai hampir putus asa. Nah, tetapi kami bersyukur pada tahun 2020 itu sudah ada titik terangnya. Jadi kurang lebih pada bulan 6 tahun 2020 itu pemerintah itu sudah mengumumkan untuk daftar nama calon mahasiswa PPG untuk angkatan 2, dan ternyata saya bersama dengan teman-teman saya yang ada di Kabupaten Kutai Barat, kami semua dipanggil untuk mengikuti pendidikan PPG angkatan 2 tahun 2020. Jadi untuk waktu penantian yang kami butuhkan itu selama 2 tahun, cukup panjang. Nah, jadi kurang lebih kami memulai pendidikan PPG itu pada bulan Juli tahun 2020 ya. Untuk mata pelajaran IPS, saya bersama dengan 6 guru IPS lainnya, kami mendapatkan Universitas Negeri Makassar. Jadi kurang lebih selama 5 sampai dengan 6 bulan kami mengikuti pendidikan PPG di Universitas Negeri Makassar, atau yang kita kenal dengan UNM. Dia. Nah, jadi untuk selama masa proses pendidikan PPG itu untuk angkatan kami yang tahun 2020 itu kegiatannya adalah full daring. Semua kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Kenapa? Karena pada tahun 2020 itu seperti yang kita ketahui bahwa situasi Indonesia bahkan dunia itu diliputi wabah COVID-19, sehingga kita harus melaksanakan semuanya secara daring, mulai dari pendidikan, workshop, kemudian PPL, ujian, dan lain sebagainya, semua dilaksanakan secara daring dalam jaringan. Nah, untuk pengalaman kami sendiri, karena kami berada di wilayah pedalaman Kalimantan, di Kabupaten Kutai Barat yang cukup terpencil, ini juga memiliki beberapa kendala. Jadi kendala-kendala yang kami rasakan itu adalah, masalah utama adalah signal. Kenapa masalah signal? Karena khususnya di kabupaten kami ini sangat sering yang namanya terjadi gangguan. Terkadang bisa sampai dengan 1 hari penuh itu terjadi yang namanya gangguan signal. Signalnya kadang tiba-tiba hilang. Sehingga ini menghambat kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh kampus. Dan kami beruntung kami mendapatkan dosen itu yang cukup mengerti ya dengan keadaan yang kami alami di kabupaten kami. Jadi kendala kami selama mengikuti PPG itu adalah masalah jaringan. Kalau untuk kuota
sebenarnya kami selama masa pendidikan itu tidak diberikan kuota, tetapi setelah selesai pendidikan PPG, kami diberikan subsidi dari kampus. Saya lupa jumlahnya berapa, yang jelas seluruh mahasiswa PPG itu diberikan subsidi dari pihak kampus. Itu dia. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pendidikan selama beberapa bulan, itu kegiatannya menurut saya cukup padat. Karena mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, itu kita full mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring yang disampaikan oleh dosen. Nah, jadi kemudian setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran, nanti setelah itu kita dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ada di modul. Ada tes formatif, tes sumatif, di mana setiap tugas itu memiliki rentang waktunya sendiri. Jadi jangan sampai lewat dari jam tertentu. Jadi untuk kampus kami itu tidak boleh melebihi dari jam 12 malam. Nah, jadi setiap tugas itu harus dikerjakan sebelum jam 12 malam. Untuk saya sendiri, menurut saya salah satu trik yang bisa kita gunakan itu, yang bisa kita lakukan adalah dimana pada saat diberikan tugas, kalau bisa langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita sudah selesai mengerjakan dan mengupload tugas, kita tidak akan merasa terburu-buru ketika waktunya semakin limit, seperti itu ya. Nah, kemudian proses berikutnya itu adalah pada saat kami melaksanakan kegiatan PPL. Kalau yang biasanya, yang sebelumnya itu kan mereka datang ke kampus universitas di mana tempat mereka melaksanakan PPG, kemudian pada saat PPL mereka diterjunkan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, tetapi untuk kami sendiri, karena pada saat itu kan kita melaksanakan secara daring, sehingga kita dikembalikan ke sekolah kita masing-masing pelaksanaannya. Berhubung pada saat itu juga untuk wilayah kami itu kan tingkat COVID cukup tinggi ya, dimana kami berada di zona merah, sehingga kami bersama dengan teman-teman itu memilih untuk melaksanakan PPL secara daring bersama dengan para siswa. Tetapi ada kalanya juga pada saat situasi menjadi mulai cukup membaik, kami memanggil siswa untuk datang ke sekolah, seperti itu. Dan untungnya dan bersyukur juga kami sudah berhasil melewati masa PPL itu tanpa ada hambatan ya. Bukan tanpa ada hambatan, sebenarnya masing-masing dari kami itu memiliki hambatan masing-masing. Ada yang hambatannya itu misalnya ada di bagian sinyal, kemudian ada yang kurang di dalam hal editing video, karena karena pada saat kita melakukan praktek kegiatan pembelajaran semuanya harus kita edit, videonya harus kita edit. Dan juga yang menjadi sedikit masalah bagi kami itu adalah di mana kegiatan pembelajaran yang jumlah waktunya itu sekitar 30 sampai dengan 40 menit, kita harus memotongnya menjadi sekitar 10 menit saja, tidak boleh lebih. Itu juga menjadi salah satu kendala, di mana kita harus memikirkan bagian-bagian yang penting itu jangan sampai tidak dimasukkan ke dalam video yang jumlah waktunya hanya 10 menit. Nah, mau tidak mau itu ada banyak sekali kegiatan yang terpotong. Tapi itu juga tidak menjadi masalah bagi kami, dan para dosen juga mengerti situasi yang kami hadapi, seperti itu. Akhirnya pada bulan November kami berhasil menyelesaikan seluruh kegiatan PPG. Dan tibalah pada saat pelaksanaan UP. Jadi UP ini adalah ujian yang paling menentukan apakah kamu berhak menerima sertifikat mendidik atau tidak. Jadi untuk serangkaian kegiatan yang telah kamu lakukan pada awal sampai dengan akhir, tugas-tugas itu menurut saya bukan tidak ada arti ya. Maksudnya itu tidak diperhitungkan, karena yang diperhitungkan itu hanya UP dan UP. Kalau kamu tidak lulus UP, maka kamu akan tertunda untuk mendapatkan sertifikasi.
seperti itu. Pengalaman saya pribadi untuk UP yang pertama, saya belum lulus bersama dengan sekitar 20-an teman-teman saya itu belum lulus. Jadi untuk kami satu kelas itu yang lulus hanya 4 orang. Satu kelas hanya 4 orang yang lulus. Dan untuk seluruh angkatan yang ada di kampus Universitas Negeri Makassar itu jumlah IPS-nya ada sekitar 220 orang, tetapi yang lulus hanya 20 orangnya saja. Dan masih ada 200 orang lagi yang berjuang supaya bisa lulus mengikuti UP tersebut. Nah, jadi setelah saya memikirkan apa sih penyebabnya, apa sih penyebabnya kok bisa saya tidak lulus UP. Yang pertama, saya berani berpendapat bahwa tingkat kesulitan soal untuk mata pelajaran IPS itu sangat tinggi bagi saya. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Hal ini dibuktikan dengan dari sekitar 220 orang yang lulus hanya sekitar 20-an orang saja. Artinya kan tingkat kelulusannya itu tingkat kelulusannya cukup rendah. Kenapa? Ya itu mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah karena tingkat soal yang cukup sulit bagi kami, para guru. Kemudian yang kedua, ini menurut saya mungkin saja faktor yang menyebabkan saya tidak lulus itu karena jeda untuk waktu belajar itu cukup singkat ya. Maksudnya begini, misalnya kami menyelesaikan pendidikan pada pertengahan bulan 11, tetapi pada akhir bulan 11 kami harus mengikuti UP, sehingga jeda antara selesai pembelajaran dan pelaksanaan UP itu cukup singkat, dan waktu untuk belajarnya pun cukup singkat. Tetapi sebenarnya mungkin saja itu tidak bisa menjadikan sebagai alasan ya, karena kalau memang kita niat belajar dengan sungguh-sungguh pasti bisa, karena buktinya ada beberapa orang yang lulus. Tapi itu untuk saya pribadi, saya tidak tahu kendala teman-teman yang lain. Nah, jadi itu adalah menurut saya dua kendala yang bisa menjadi penghambat kita untuk lulus. Tetapi di sini saya juga menemukan satu trik. Kalau kita mau lulus, kita harus benar-benar mempelajari kisi-kisi yang diberikan oleh pihak-pihak penyelenggara. Karena mungkin juga salah satu faktornya adalah pada saat itu saya tidak mempelajari kisi-kisi secara utuh. Jadi saya hanya mempelajari bagian-bagian tertentu saja. Saya tidak mempelajari kisi-kisi secara utuh. Ternyata pada saat pelaksanaan ujian, kisi-kisi itu hampir keluar 100%. Semua soal berasal dari kisi-kisi. Nah, itu dia. Jadi mungkin salah satu tips yang bisa saya berikan kepada kita semua kalau ingin lulus UP adalah harus mempelajari kisi-kisi dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Jadi sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan UP ulang. Semoga UP yang kedua ini kami semua berhasil lulus. Oke, demikianlah pengalaman saya mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru mulai dari awal hingga berakhir dari kegiatan tersebut. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Selamat melaksanakan kegiatan apapun. Oke, sampai jumpa.